Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Tombo Atiku akan berbagi dan membacakan sebuah tulisan Ustadz Salim Afilah yang diambil dari akun Telegram beliau. Bagi sahabat yang ingin membaca langsung dari sumbernya, silahkan lihat di kolom deskripsi ya. Judulnya adalah Allah sayang padaku. Seringkali para wanita saat ini dirundungi rasa insecure dalam dirinya karena membanding-bandingkan kehidupannya saat ini dengan kehidupan orang lain. Namun sesungguhnya ketika Allah memberikan amanah kepada kita berupa kehidupan, menciptakan kita, memberikan rezeki dan senantiasa memberikan anugerah kehidupan kepada kita masing-masing, dan saat kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain itu merupakan sesuatu hal yang tabu dan tidak perlu. Kerap kali jika bukan datang dari kita, maka perbandingan yang tidak perlu itu datang dari lingkungan. Satu hal yang perlu disadari ialah kita bukanlah perwujudan dari omongan orang. Kita adalah diri kita sendiri, makhluk Allah yang diberikan amanah kehidupan. Maka yang harus dilakukan ialah jadikan hal tersebut sebagai media untuk bermuhasabah. Sejauh ini Allah sudah memberikan kepada kita kehidupan yang sangat layak disyukuri. Nikmat Allah tidak pernah berkurang, namun syukur kitalah yang sangat kurang sehingga akhirnya merasa kekurangan sesuatu tanpa memikirkan kelebihan yang sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2346. Orang yang dicintai Allah ialah orang yang tidak khawatir akan masa depan dan tidak sedih atas masa lalu. Maka saat kita berbicara mengenai perempuan, Rasulullah memberikan perempuan-perempuan panutan yang bisa kita contoh. Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Pertama, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah sosok perempuan panutan. Namun Allah menjodohkannya dengan lelaki yang luar biasa jauh dari Allah. Ia tidak pernah menghiraukan kehidupannya di masa depan. Bahkan saat disiksa oleh suaminya sendiri, ia berdoa agar Allah memberikannya rumah di surga. Yang kedua, Maryam binti Imran. Ia adalah wanita yang senantiasa menjaga kesuciannya. Namun Allah mendatangkan kehamilan padanya. Fitnah besar datang padanya, namun beliau tetap menerima apapun takdir yang Allah beri kepadanya tanpa bersedih. Maryam pernah mengutuk dirinya sendiri, khawatir atas apa yang terjadi padanya karena takut rakyatnya melakukan hal yang tidak seharusnya. Namun Allah membantunya sehingga ia bangkit dan bangga atas apa yang pernah menimpanya. Dari 2 kisah di atas, kita dapat simpulkan bahwa kemuliaan seorang perempuan itu, pertama, tidak bergantung kepada siapa suaminya. Kedua, tidak bergantung kepada omongan orang di sekitarnya.
ketika tidak bergantung berapa pendapatan atau penghasilannya. Sesungguhnya kita para perempuan adalah sosok yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah sejak awal penciptaan dengan penuh keagungan. Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk kiri, dekat ke hati untuk dicintai, dekat dengan tangan untuk dilindungi. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Tentang fisik. Sesungguhnya pandangan manusia itu sangat relatif. Jangan pernah insecure terhadap pandangan orang lain terhadap kita. Ingatlah, ada proses yang harus dijalani dan ada perjalanan yang harus diikuti oleh kita sebelum Allah memberikan kita sesuatu. Janganlah insecure dengan penampilan karena penampilan itu relatif. Orang melihat kecantikan itu sangat relatif. Bisa jadi seseorang dikatakan cantik menurut satu orang, namun belum tentu menurut orang yang lainnya. Apabila terkait dengan fisik, maka janganlah insecure, justru insecure-lah jika akhlaknya yang tidak cantik dan buruk. Tentang finansial, rezeki itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Rasulullah menjelaskan bahwa rezeki itu adalah apa yang dimakan sampai habis, apa yang dipakai sampai usang. Banyak orang yang berpenghasilan besar namun penuh keterbatasan, tidak bisa menikmati makanan misalnya karena faktor kesehatan. Maka penghasilan besar itu bukanlah rezeki baginya. Maka dari itu, rezeki itu tidak bisa diukur dari jumlahnya, tidak bisa diukur dari deposito tabungan yang dimilikinya. Sesuatu yang bisa dinikmati, yang jika kita bersyukur atasnya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Bukan sekedar Allah tambahkan jumlahnya, bisa jadi Allah tambahkan rasa nikmatnya. Rezeki itu hak pakai, bukan hak milik. Para ulama selalu bertafakur atas segala sesuatu, misalnya saja saat mereka hendak makan dan di hadapannya ada roti, minyak, dan garam. Kemudian mereka mengatakan roti gandum dari kebun gandum di negeri Yaman, garam dari tambang garam di pedalaman Mark atau Asia Tengah, dan minyak dari Baitul Maqdis. Begitu seluruh dunia berkumpul di dalam piringku. Betapa kayanya aku. Tentang prestasi atau karir. Jadilah orang dengan keunggulan kompetitif, bukan komparatif. Mungkin saja seseorang memiliki kapal pesiar, mobil mewah, namun orang tuanya ada di panti jompo. Di sisi lain, ada seseorang yang memiliki motor yang seringkali mogok, namun tetap menemani ibunya berbelanja ke pasar. Jangan selalu membandingkan diri kita dari segi ukuran jumlah harta, namun bandingkanlah diri kita saat ini dengan hari kemarin, apakah menjadi lebih baik atau tidak. Hidup itu wang sinawang. Cukuplah saling melihat antara diri kita dengan orang lain. Sering kali kita melihat kehidupan orang lain begitu enak dan nyaman, begitu pula saat orang lain melihat kehidupan yang kita jalani seperti tak ada masalah dan penuh dengan kebahagiaan. Namun kita semua lupa bahwa kita tidak pernah mengalami kehidupan orang lain dan tidak pula sanggup melewati ujiannya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan kisah kehidupannya masing-masing. Inilah hidup kita, anugerah Allah yang luar biasa. Setiap kali bangun, Rasulullah mengatakan hadis bangun dan keamanan.
Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Sesungguhnya target kita saat ini bukanlah untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Target kita adalah menjadi lebih baik daripada hari kita kemarin. Seseorang itu diberikan potensi berbeda-beda, diberikan ujian yang berbeda-beda, maka prestasi yang mereka dapat juga pasti berbeda-beda. Jangan disamaratakan semua. Ada orang yang dianugerahi Allah oleh orang tua yang kaya raya sejak kecil, berbeda dengan orang yang harus bertahan hidup terlebih dahulu, kemudian berusaha untuk mencapai kemapanannya sendiri. Allah akan meminta pertanggungjawaban keduanya, namun tidaklah sama. Allah itu perhitungannya sangat detail dan personal. Jika prestasi akhirat saja begitu, maka apalagi dengan prestasi di dunia? Jangan terlalu difikirkan. Mungkin saja prestasi kita tidak mencapai financial freedom, jabatan karir yang tertinggi, atau mendapatkan uang yang melimpah. Namun di sisi lain, Allah mungkin saja menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam diri kita. Kesimpulannya adalah setiap yang terjadi dan dialami dalam hidup kita saat ini ialah merupakan takdir dari Allah. Kita dapat berikhtiar atas hidup kita ini karena ikhtiar kita termasuk takdir Allah. Maka senantiasalah berikhtiar untuk selalu melakukan yang terbaik. Yakinlah, kita jika meminta kepada Allah dan berikhtiar dengan jalan yang Allah ridhoi, maka hal tersebut akan datang di waktu dan saat yang tepat. Hidup itu wang sinawang, saling memandang, dan apabila ditafakuri, maka akan menjadi kebaikan bagi keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah membaca resume ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.